Ashira Zamita. Dan aku adalah seorang Minor Girl 2. Ada yang pernah nonton Minor Girl 2? Minor Girl ya, ada series di video. Ini aku berperan sebagai Suki. Terus aku juga alhamdulillah penyanyi. Aku bermain di film Virgo and the Sparklings. Dan di atas ada Code Helix. Jadi aku memang berprofesi sebagai seorang aktor, musisi, dan juga entertainer secara general. Aku juga suka menulis. Aku senang tampil. Dan ya, bisa kita geser. Mungkin kalian ada yang pernah nonton Cinta Fitri? Mama susunya mana, Mama? Miska tuh kan jahat banget ya. Pada saat itu aku tuh nggak ngerti kalau ternyata aku main di sinetron ya mama aku tuh seorang villain. Jadi, ya mama aku adalah seorang penjahat laki-laki gitu. Ini aku sama Tante Linda Kanya Dewi, terus ini aku saat masih waras ya sebelum pandemi, masih panjang rambutnya. Terus aku di bawah ini adalah Ashira yang masih berusia 5 tahun. Percaya nggak? Aku pertama kali memulai karir aku itu di usia 4,5 tahun. Ya kan? Aku juga bingung tuh kenapa bisa. Menurut aku, salah satu hal yang perlu aku syukuri di dalam hidup ini adalah privilege. Gak bisa dipungkiri, aku tuh adalah anak yang berprivilege. Tapi privilege itu bukan dari sisi ekonomi atau mungkin orang tua aku seorang artis yang terkenal atau pejabat yang punya jabatan tinggi, tidak. Tapi aku privilege dari segi bakat dan talenta. Alhamdulillah, sejak berusia 4 tahun aku sudah bisa dikaruniai banyak bakat. Dulu orang tua aku bilang kalau aku masih umur 4 tahun udah bisa nyanyi jingle iklan. Gitu udah bisa. Sampai akhirnya kan orang tua aku melihat ada bakat dan juga ada minat, akhirnya aku dilesin. Menurut aku itu salah satu cikal bakal kenapa bisa banyak anak-anak yang sukses di usia dini. Karena mereka dapat support system. Itu juga salah satu privilege aku. Pertama, aku punya bakat, kedua aku punya minat, kedua aku punya orang-orang yang mendorong bakat dan minat aku, yaitu kedua orang tua aku yang hadir juga di sini menonton. So thank you so much. Ternyata bakat dan minat itu bukan satu jaminan aku bisa menjadi manusia yang terfokus. Pada saat aku masih kecil, aku selalu ingin mencoba banyak hal. Aku suka sekali dengan bernyanyi, suka sekali dengan menari. Aku bahkan punya cita-cita pengen jadi arsitek, pengen jadi insinyur. Aku juga masih pengen mengejar pendidikan aku secara akademik. Walaupun aku sebenarnya sudah punya path ya. I already know what I'm gonna do. Pada saat itu aku secara profesional mengenyam karir sebagai seorang aktor. Aku dibayar dan aku dikontrak oleh salah satu production house. Aku memiliki single yang masuk ke AMI Awards. So what am I gonna do? I'm gonna be a singer. I'm gonna be a musician. But crisis is real. When I started to feel insecurity, when I started to see what is my friend doing. Oh, mereka keterima di PTN. Oh, mereka masuk di sekolah-sekolah negeri favorit. Sementara aku sekolah swasta. Ketika masuk ke SMA, aku tidak bisa menyelesaikan pendidikan aku di sekolah formal karena karir. Karena aku harus memilih, karena kesibukan, dan karena pengaruh-pengaruh dari eksternal. Disitulah aku selalu bertanya-tanya, ini kan aku udah ada jalan ya. Aku punya privilege untuk punya mobil, punya skill mengemudi, dan sudah tahu rutenya kemana. Tapi karena di setiap persimpangan jalan, aku selalu memilih jalan yang itu-itu aja. Udah tahu pasti bakal lewat sini. Ngelihat track orang lain, kok kayaknya menarik ya, nyoba jalan yang lain. Disitulah ketika passion aku goyah, dan talentku dipertanyakan. Not everyone is privileged, but also not all the privileged are lucky enough to cook it well. Itu yang aku rasakan dari diriku sendiri. Banyak sekali orang yang bilang, aduh Ashira kamu tuh actingnya bagus, tapi masih sinetron banget. Pertama kali casting film. Aduh kamu tuh cocok sih buat jadi pemeran utama, tapi kumis kamu deh di-zap dulu. Bilangnya kayak gitu. Dan aku selalu berpikir ya, privilege itu apa sih gitu? Kenapa sih aku terlahir dengan privilege, memiliki bakat, memiliki talenta, memiliki passion yang ada di situ? Ternyata nggak akan jadi apa-apa kalau nggak dimasak. Ibarat kata kita ini pengen bikin satu hidangan. Kita sudah punya bahan-bahannya, kita juga udah punya
alat masaknya, kita udah punya dapurnya, tapi kita memilih untuk gak memasak itu dengan baik, maka gak akan jadi apa-apa. Itu salah satu hal yang aku sesali, kenapa pada saat itu aku terlalu banyak insecure. Padahal aku sebenarnya punya bahan yang sangat banyak dan punya modal. Tapi ada satu hal yang aku pelajari lagi, bahwa meskipun aku seorang koki, even though I am a cook, aku tidak bisa memasak semua masakan. Tidak semua koki mahir dalam semua hidangan. Aku mengibaratkan hidupku ini sebagai seorang baker. Aku adalah pembuat kue ulang tahun. Aku punya telur, aku punya terigu, aku punya bahan-bahan dan juga alat-alat untuk membuat kue ulang tahun terenak. Tapi kenapa ya ketika aku melihat dapur teman-teman aku, oh mereka bisa masak rendang, aku tertarik lagi. Kenapa ya ketika melihat mereka masak capcay, aku ngiri, aku pengen masak masakan yang asin. Kenapa? Kenapa aku berpikir untuk menjadi orang lain yang bahkan orang lain itu tidak punya bahan-bahan yang sama untuk menjadi aku. Hal itu selalu terputar-putar di kepala aku insecure, aduh kok gue gak bisa ya bikin ini, kok gue gak bisa ya bikin itu. Apa yang bikin aku stuck dan bikin aku jadi pengen beralih karir? Kok bisa? Ngeliat teman-teman aku yang jadi akuntan, kuliah di STAN, aduh gue pengen. I am nothing, I'm just a musician. Padahal sebenarnya kalau kita pikir-pikir ya, semua manusia, even kalian sendiri, coba cek di rumah masing-masing. Nggak punyanya bahan, pasti kalian punya tepung terigu. Punya nggak? Nggak punya bahan, punya nggak garam? Punya gula? Tapi kan tidak setiap hari kalian punya bayam. Tidak setiap hari kalian bisa belanja salmon. And it's okay to not make salmon out of it. It's okay not to make rendang. Maybe all you gotta do is make bala-bala. Kalau kata orang Sunda, ya bakwan. Daripada kita memikirkan hal lain yang kita nggak bisa, daripada aku memikirkan kenapa ya aku nggak bisa sekolah formal, aku punya cita-cita tinggi untuk masuk UI, cita-cita tinggi untuk masuk ITB, IPB, tapi aku nggak jadi. Aku malah homeschooling. Aku melihat itu dari perspektif yang lain, perspektif yang buruk. Padahal, if I am trying my best, maybe instead I'll be the greatest baker of all time. I can be the best kue ulang tahun baker. Step pertama yang menurut aku harus kalian semua sadari adalah know your ingredients. Lihat, sadari bahan-bahan apa saja yang kalian punya. Karena semua orang punya bahan yang beda-beda. Dan itu juga gak apa-apa. Setiap masakan yang kalian rasain kan pasti punya taste yang macam-macam. Taste yang unik. Even di seluruh dunia ini, kue ulang tahun rasanya gak ada yang sama. Kalau udah kayak gitu, gimana caranya survive? Gimana caranya kita bisa laku? Gimana caranya banyak yang mau beli kue ulang tahun kita? Find the X factor. Find your own composition. Buatlah kue ulang tahun kamu sendiri dengan idealisme kamu, kualitas kamu, bikin sesuatu yang belum pernah terpikirkan sama orang lain. Yes, this is how I survive living with my passion. To find the balance between idealism and reality. Bahkan ketika aku sudah tahu aku mau jadi apa, ya udah deh, gue udah fix jadi penyanyi. Oh ternyata ada satu kendala lagi teman-teman. Aku mau idealis. Tapi di dunia entertain gak bisa idealis kalau pengen duit ya. Makanya banyak artis-artis yang akhirnya bikin YouTube padahal mereka sebenarnya gak mau. Akhirnya mereka mempromosikan paid promote yang padahal sebenarnya mereka juga, aduh, gue eksklusif sih. But I needed that. And sometimes, if you want to survive, kita harus mengawinkan kedua hal itu. Okay, it's okay to have passion. It's okay to have idealism. Tapi kita juga harus mikirin realitanya gimana. Prioritas kalian tuh apa gitu? Untuk saat ini, prioritas aku bukan untuk menciptakan kue ulang tahun terenak atau juara MasterChef. Aku cuma pengen kue ulang tahun aku laku, tapi tetap punya kualitas dan harga yang masih murah, masih affordable buat banyak orang. Jadi balik lagi ya, kalau kalian pengen hidup dengan passion, tapi juga tidak menurunkan kualitas kalian, it's about to find balance
and composition. Dan semua orang punya komposisi yang berbeda-beda. Gak apa-apa kalau terigu kalian 200 gram, terus terigu aku 500 gram, it's okay. Mungkin nanti kue kalian akan lebih bouncy, atau mungkin akan jadinya lebih fluffy. Tapi kan kita semua punya market masing-masing, udah punya pelanggan setia masing-masing. Feeling enough is more than enough. My whole life, I've been dealing with insecurities and feeling not enough. Mungkin teman-teman di sini masih banyak yang mikir, kalau orang-orang seperti aku yang bekerja di industri entertainment, yang dirasa dengan mudah mendapatkan uang, mendapatkan popularitas, mendapatkan penggemar, mendapatkan karir, yang kayaknya lewat sejentik aja bisa. Apa sih yang bikin insecure? Because we never feel enough. Kita selalu ngelihat dapur orang lain, tanpa kita sadari bahwa dapur orang juga berantakan. Mana ada sih dapur yang bersih? So, I'm thinking, instead of trying to create something new, trying to make a new menu that your lack of ingredients, that you still don't know yet how it's gonna end, why don't you try to make something good, something delicious out of it, and be the greatest baker of all time? Why not? Kalau kita selalu melihat orang lain yang lebih baik dari kita di bidangnya, pasti ada. Bahkan aku sendiri sudah menjadi musisi, masuk ke label, aku masih mikir, gue pengen masuk jadi indie aja deh. Masuk ke label indie aja deh, gue pengen bikin lagu bahasa Inggris, ngeliat dia keren, aduh keren banget, pengen deh bikin kayak gini. Even, pertama kali aku main di Minor Girl, I was a little bit ashamed. Why? I am feeling envious with Shenina. Filmnya masuk ke Busan. Film aku masuk Tangerang Selatan. Sebatas sekolah-sekolah aja yang tahu aku. Sementara dia, Kim Jong-un juga tahu sama dia. But that's not the point. That's not the point, karena path kita memang berbeda. Dan aku jadi tidak pernah bisa melihat potensi dan juga achievement aku, apa yang selama ini sudah aku jalani. Ujung-ujungnya kalau seperti itu, idealism yang menang, ego yang menang. What's the point of living with passion? It's not passion anymore. It's ambition. And don't ever let ambition ruin your life. Don't let other people's goal interfere yours. Orang lain punya goal seperti itu gak apa-apa. Tapi kalian juga punya goal sendiri. Dan ini sebenarnya lagi ngomong sama diri sendiri, guys. Ini sebenarnya tamparan buat aku, karena sampai detik ini aku masih sering sekali berpikir kalau aku kurang. Bahkan aku sampai bisa berdiri di sini, aku masih mikir, what did I do to deserve this? To speak in front of this talented, amazing people, listening to my thoughts and perspective. Do I deserve this? I hope so, ya. Okay, so, berdasarkan dari poin-poin yang sudah aku sampaikan sebelum ini, aku punya 3 poin yang mungkin teman-teman bisa renungkan buat kalian yang sedang mencari passion, mengawinkan passion itu dengan idealism dan reality, dan ingin mengembangkan talenta-talenta kalian. Kalian harus ingat 3 ini. Pertama, use your privilege well. Aku yakin setiap orang pasti punya privilege. Kalau kalian bilang, iya, Sheila kan privilege, bisa nyanyi, cantik. Kamu juga privilege, kamu bisa masuk IPB, otak kamu pintar. Aku dulu kumon aja dapat nilai C-. Itu udah alhamdulillah. Ya kan? Nomor 2, be aware of what you already have. Maaf ya, bukan typo, itu typo. Be aware of what you already have. Be aware of what your ingredients are. Daripada sibuk nyari bahan-bahan, aduh, pusing nih, pengen bikin rendang. Di rumah udah ada bahan-bahan buat bikin kue ulang tahun. Just make out of it. Bikin seenak-enaknya. Cobain, trial and error. Try it every day. Until you find the right composition and find the key of your delish food. Lalu ketiga, don't let other people's goal interfere yours. Ini bahaya nih.
Apalagi sekarang di era sosial media, ayo ngaku siapa yang suka scroll TikTok sampai jam 3 pagi nih. Ya kan, ngeliat FYP atau nggak ngeliat instastory teman-teman. Wah, temen gue udah wisuda, temen gue udah nikah, aku masih nonton SpongeBob gitu. Aku belum bisa goreng nugget sendiri. Nggak usah dilihat. Goal orang lain itu ada untuk menjadi pemantik api kita, jangan untuk membakar seluruh tubuh kita. And last but not least, if you already found your passion, don't waste it. Cook it well, and make the most delicious one out of it. I'm Ashira Zarita.